Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat batu beling yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah memasuki bulan Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi, batu beling kembali mengadakan gerakan batu beling berkurban berbagi. Selain untuk menambah ketakwaan dan memperkuat sinergi tim, kegiatan ini juga merupakan aksi nyata bentuk tanggung jawab sosial batu beling yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Seperti kegiatan di tahun sebelumnya, setelah pembentukan panitia kurban, dilanjutkan dengan survei untuk mendapatkan hewan kurban terbaik. Bersama saya Yevi Moreno, mari ikuti perjalanan survei hewan kurban untuk gerakan batu beling berkurban berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat batu beling, pagi ini kita akan survei sapi kurban untuk kegiatan batu beling berkurban berbagi tahun ini 2026 1447 Hijriah. Ikuti keseruannya. Monggo. Meninggalkan kota Surabaya, kami menuju ke Pulau Madura. Melintasi jembatan terpanjang se-Indonesia dengan panjang lebih dari 5.000 meter, melintasi Selat Madura. Oke sahabat, kali ini kita sudah berada di jembatan Suramadu mengarah ke Pulau Madura. Kita akan cek kondisi hewan kurban kita untuk kegiatan batu beling berkurban berbagi tahun ini di Pulau Madura. Ikuti perjalanannya. Kami menuju ke Kabupaten Bangkalan, wilayah di ujung barat Pulau Madura, sebagai gerbang utama penghubung dengan Pulau Jawa melalui jembatan Suramadu. Terkenal sebagai salah satu sentra penghasil sapi Madura yang memiliki kualitas daging premium. Oke sahabat, saat ini kita sudah sampai di checkpoint pertama. Posisi kita di Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Bangkalan. Mari kita cek untuk target sapi yang pertama. Alhamdulillah, kita sampai di spot survei pertama. Cuaca cerah dan sajian teh hangat menyambut kami sebagai pengobat penat dan lelah selama perjalanan. Ditemani oleh Pak Siswanto selaku perwakilan manajemen batu beling dan Ustadz Munawar, kami disambut dengan ramah oleh warga pemilik ternak. Sapi Madura merupakan sapi potong unggul asli Indonesia yang terkenal memiliki ketahanan dan adaptasi yang baik, serta menghasilkan daging berserat halus yang rendah lemak. Selain itu, presentase daging karkas yang dihasilkan sangat baik untuk ukuran sapi lokal. Itulah mengapa sapi Madura menjadi primadona bagi para peternak. Setelah melakukan pengecekan dan berdiskusi, kami memutuskan untuk memilih satu ekor sapi yang sesuai. Oke sahabat, kali ini kita sudah sampai di checkpoint yang kedua. Kita akan coba cek lagi, siapa tahu nanti sapinya bisa jadi referensi untuk opsi pilihan kita. Mari kita cek.
Perjalanan berlanjut. Kami kembali menyusuri perkampungan menuju rumah pemilik hewan ternak untuk mengecek langsung kondisi fisik dan kesehatannya. Sesekali kami berdiskusi untuk menentukan pilihan agar hasil yang didapat lebih maksimal. Banyak faktor yang kami perhitungkan untuk menentukan sapi yang tepat dan terbaik untuk ibadah kurban nanti. Bukan hanya harus memenuhi secara tuntunan syariat, tapi juga harus jelas kepemilikan, tanggung jawab perawatan pasca pembelian hingga siap sebelum hari H, dan tentunya sesuai dengan budget kita. Setelah kita tentukan, tidak lupa kita beri tanda agar tidak tertukar saat pengiriman nanti. Selain itu, juga sebagai pertanda agar pemilik tidak memperjualbelikan lagi pada pihak lain. Semoga hewan ternaknya tetap sehat hingga tiba saat ibadah kurban nanti. Oke sahabat, alhamdulillah untuk target yang kedua kita sudah dapatkan. Rencananya nanti sapi yang kedua ini kita khususkan untuk rekan-rekan kita yang ada di Batu Beling, Bojonegoro. Sudah kita tandai, kita lanjut ke target berikutnya. Monggo ikuti. Masih di sekitar Kabupaten Bangkalan, kami kembali menyusuri ke beberapa lokasi peternak sapi lokal. Dipandu oleh Ustadz Munawar, kami menjelajah hingga ke pelosok perkampungan. Karena akses terbatas yang tidak bisa dilalui mobil, jadi kami harus jalan kaki. Seperti sebelumnya, kami pantau dan cek dulu kondisi fisik serta kesehatan hewan kurbannya. Kami lebih mengutamakan hewan kurban dengan pakan rumput alami untuk menjaga kualitas daging dan stabilitas kesehatannya. Alhamdulillah sahabat Batu Beling, untuk sapi target yang ketiga kita sudah dapatkan dan sekarang sedang proses penandaan, kita tandai untuk sapi Batu Beling yang ketiga. Semoga nanti hasilnya bisa maksimal, bisa bermanfaat untuk kita semua. Mantap. Tidak lupa setelah tercapai kesepakatan, hewan kurban kita tandai. Kami juga berpesan kepada pemilik agar selama masa perawatan hewan kurban betul-betul dijaga dan dirawat dengan amanah, cermat, dan teliti. Semoga selama masa perawatan menjelang hari H, kondisinya tetap sehat, tetap makan lahap, gemuk, dan siap untuk ibadah kurban mendatang. Oke sahabat, kali ini saya sudah bersama Pak Siswanto, perwakilan dari manajemen Batu Beling. Pak Sis, ya siap. Gimana tanggapannya untuk survei kali ini? Komplit? Untuk hari ini kita sudah dapat 3 ekor sapi, 3 ekor, mana yang 2 memang agak kecil, tapi ini sapi yang ini spesial, ini agak lumayan harganya. Lumayan. Perjalanan kita dari Surabaya ke Madura cukup lumayan lelah. Lumayan. Karena kita ke peternak-peternak, cari sapi yang berkualitas, dari fisik, daging maupun umurnya sapi, poel dan tidak poelnya. Alhamdulillah kita dapat yang sesuai kriteria untuk Batu Beling untuk korban. Alhamdulillah. Salah satunya sapi ini sapi apa ini? Sapi berangus ya, blasteran lumayan. Info dari peternaknya, ini makannya banyak. Makannya banyak. Tapi yang pasti nggak ada combor di Madura. Oh, gitu. Sapi Madura is the best. Ini. Mantap. Terima kasih pesan-pesannya untuk sahabat Batu Beling. Untuk sahabat Batu Beling, umumnya tetap semangat dalam bekerja. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa meningkatkan lagi jumlah sapi kurban kita. Alhamdulillah. Amin. Amin. Terima kasih. Oke sahabat Batu Beling, demikian lanjut perjalanan kita. Nanti kita istirahat, sholat dulu, nanti kembali ke kantor lagi. Terima kasih.
Oke sahabat, kita istirahat dulu, sholat zuhur dulu, habis itu kita makan siang, kemudian kita lanjut perjalanan. Alhamdulillah untuk survei hari ini kita lancar. Semoga untuk kegiatan pelaksanaan ibadah kurban kita juga lancar, hasilnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Lanjut perjalanan. Setelah kegiatan survei, kami beristirahat sejenak untuk menunaikan sholat zuhur dan makan siang. Masih di Kabupaten Bangkalan, kami memilih menu bebek goreng khas Madura sebagai menu makan siang. Alhamdulillah, survei kami kali ini berjalan lancar. Semoga kegiatan hari ini bisa menjadi pahala ibadah untuk kita semua. Dan gerakan Batu Beling berkurban berbagi mendatang dapat berjalan lancar dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin.